Selamat datang di perkuliahan Fisika 2 ya. Untuk perkuliahan kali ini kita akan mengangkat judul yang selanjutnya, yaitu setelah hukum Coulomb yang kedua adalah potensial listrik dan kapasitor. Oke, jadi untuk materi potensial listrik dan kapasitor ini nanti kita akan bahas mengenai dasar-dasar kapasitor, kemudian bagaimana cara kerja fundamentalnya, kemudian rangkaian penggantinya seperti apa, dan kita akan yang terakhir nanti akan ada kalkulasi mengenai energi, kemudian reaktansi kapasitif. Nah, untuk reaktansi kapasitif ini nanti akan kita lanjutkan lagi ya setelah di pertemuan kelima kalau tidak salah, yaitu di rangkaian RC dan RL. Nanti ada RC itu nanti kita akan bahas penuh mengenai reaktansi kapasitif, kemudian low pass, high pass, dan seterusnya nanti. Itu adalah basic-basic yang akan kita bahas nanti. Itu adalah fundamental dinamis elektro di situ. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu mengenai secara sudut pandang umum ya, apa itu kapasitor. Nah, kapasitor di sini pada dasarnya adalah sebuah komponen elektronika ya, yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, ingat ya, di sini muatan listrik. Jadi jangan salah kaprah mengenai kapasitor itu dibikin untuk membuat menyimpan tegangan. Ya, secara teknikal sih itu betul ya, karena eh, nantinya muatan itu akan menghasilkan tegangan dan arus seperti itu ya. Tapi di sini basicnya adalah kapasitor itu menyimpan muatan listrik ya, menyimpan muatan listrik untuk sementara. Jadi memang dia bisa kita golongkan apakah ini seperti baterai sederhana ya, mungkin bisa, tapi berbeda mekanisme ya. Karena di sini kalau baterai menggunakan reaksi kimia, kalau kapasitor tidak, dia hanya menyimpan muatan listrik sementara dari bahan dielektrik seperti itu. Nah, kemudian di sini di materi kapasitor di sini nanti akan kita bahas detail mengenai simulasinya juga ada gitu ya. Kemudian di sini kapasitor itu kalau mungkin Anda lihat di lab atau di toko listrik gitu kan, atau di board komponen komputer atau audio atau radio dan seterusnya, itu dia ada banyak macam-macam ya. Jadi untuk kapasitor sendiri itu ada jenisnya ada dua, polar dan non polar. Jadi kalau yang polar itu ada positif negatifnya. Determinan positif negatif seperti elko di sini itu termasuk kita golongkan kapasitor polar, sedangkan keramik dan tantalum misalkan di sini atau CBB kapasitor ini termasuk kapasitor non polar. Jadi dia tidak mempunyai kasih positif negatif. Jadi pada saat kita nanti merangkai, kita bebas mau masangin kanan kiri atau bolak-balik pun tidak masalah kakinya. Tapi kalau elektrolit kapasitor atau elko di sini kita harus memasangkan secara tepat ya. Jadi positif ke positif, negatif ke negatif. Di sini ada tandanya biasanya. Nah, ini kalau kita lihat di kapasitor elko ini ada tanda strip-stripnya, ini berarti ini adalah kaki negatif di situ. Jadi jangan sampai salah. Nah, kemudian di dalam dunia elektronika untuk kapasitor sendiri dia fungsinya adalah memang menyimpan energi potensial listrik atau tegangan listrik. Nah, tapi itu secara tidak langsung sebenarnya. Tapi secara langsungnya adalah digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi nanti akan kita jelaskan juga mengapa kapasitor itu sebenarnya bukan menyimpan energi potensial listrik atau tegangan listrik. Oke. Tapi pada dasarnya kapasitor itu menyimpan muatan listrik, bukan energi potensial listrik. Meskipun nanti muatan itu nanti yang akan menghasilkan beda potensial dan timbullah arus listrik atau tegangan listrik nantinya still. Nah, oke. Nah, arus listrik di sini nanti akan mengalir dari elektroda kapasitornya di sini, itu ya. Nah, di sini nanti hanya masih kita akan lihat dari pandangan umum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai tekniknya seperti apa. Nah, pada saat Anda nanti membuka kapasitor, misalkan ini ada kapasitor elko di sini, Anda buka di situ, itu di sini hanya semacam foil gitu ya, semacam aluminium foil, tapi bukan aluminium gulitannya. Ya, saya kurang paham karena istilahnya di setiap kapasitor ini itu mempunyai bahan unik masing-masing ya dari setiap manufaktur. Nah, kita sebut itu semacam foil gitu ya, semacam foil atau logam tipis yang digulung, yang di tengahnya ada bahan sebuah kertas basah gitu biasanya, atau kita sebut itu bahan dielektrik ya, bahan dielektrik. Nah,
Jika misalkan Anda ingin membuat kapasitor sendiri, Anda bisa menggunakan aluminium foil. Nah, itu bisa, ya kan. Tapi untuk bahan untuk kapasitor komersial seperti ini, eh, hampir seperti kalau kita buka itu seperti aluminium biasa, akan tetapi itu ada campuran material-material lainnya dan itu mungkin eh, khusus ya dirahasiakan oleh manufakturnya seperti itu. Tapi kalau kita buka itu seperti aluminium. Nah, di situ. Nah, sebenarnya kita nggak perlu pusing-musingkan apa terkait bahannya gitu ya, karena dari vendornya juga sudah pasti. Yang penting Anda dapat sekian farad berapa volt, seperti itu aja sudah cukup sebenarnya, ya kan. Tapi kalau nanti Anda ingin bikin percobaan sederhana, Anda bisa pakai aluminium foil. Itu bisa Anda pakai sendiri nanti ya, atau kita bisa coba sendiri nanti seperti itu. Nah, kemudian salah satu penggunaan yang lainnya adalah menunda perubahan tegangan, ya, perubahan tegangan digabung dengan resistor nanti. Nah, itu biasanya digunakan untuk voltage delay nantinya ya. Itu akan nanti kita bahas di bahan bahasan RC nanti. Kemudian yang kedua adalah menyaring sinyal frekuensi yang tidak diinginkan. Nah, nanti kita akan juga bereksperimen dengan low pass dan high pass filter. Nah, low pass itu seperti apa, high pass itu seperti apa. Jadi sebenarnya nanti ini kita akan membuat saringan frekuensi. Jadi kalau low pass itu ada frekuensi yang rendah, itu yang akan diloloskan, high pass yang tinggi yang akan diloloskan, rendahnya akan diblok seperti itu. Nah, kemudian bentuk rangkaian resonansi atau rangkaian LC ini biasanya nanti di sistem pemancar ya, pemancar radio itu biasanya menggunakan rangkaian resonansi. Dia menggunakan komponen LC biasanya, itu untuk penala. Nah, yang terakhir biasanya yang sering kita pakai ini biasanya untuk redaman noise kecil ya. Jadi untuk kita melengkapi pembagi tegangan dengan kapasitor. Itu biasanya digunakan untuk misalkan Anda merakit microcontroller dan Anda ingin mengurangi noise yang tidak diinginkan yang akan masuk ke ground, Anda bisa menggunakan kapasitor. Jadi resistor dan kapasitor itu bisa kita gunakan. Biasanya 10 mikrofarad itu biasanya. Tapi secara hitungan untuk yang frekuensi kecil ya di situ. Jadi untuk ngeblok frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan. Nah, biasanya nanti kita pakai di situ. Besok di rangkaian RC kita akan bahas lebih mengenai ini. Untuk hari ini kita akan bahas basic ya mengenai technical perspektif dari kapasitor itu seperti apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan review gaya kolom kemarin ya. Jadi kemarin Anda pasti sudah melihat videonya atau Anda berusaha mencermati. Memang terkesannya panjang lebar dan sangat matematis dan abstrak gitu ya. Akan tetapi untuk kapasitor ini sebenarnya tetap dari hukum Coulomb itu, akan tetapi ini mungkin lebih praktis daripada materi yang kemarin gitu ya. Jadi kita akan balik lagi ke hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb itu kan merepresentasikan dua buah muatan, entah sama atau berbeda ya. Tapi kalau ini kita ngomong kapasitor, pasti saya akan perspektif ini berbeda. Dua buah muatan yang berbeda. Nah, dua buah muatan berbeda dengan jarak tertentu pastinya. Di sini ya ada jarak antar muatannya di sini. Nah, apabila ada dua buah muatan yang berbeda, itu akan menyebabkan timbulnya yang namanya medan listrik, karena muatan ini adalah muatan bermuatan ya. Ini Q plus Q adalah muatan Q positif, minus Q ini adalah muatan Q negatif. Nah, sesuai dengan prinsip hukum Coulomb bahwa dua buah muatan yang berbeda itu akan tarik menarik kan seperti itu. Maka proses tarik menariknya ini akan menghasilkan yang namanya gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb ini ya kan disebabkan adanya oleh medan listrik. Oke. Nah, medan listrik inilah yang nantinya dia akan secara langsung menimbulkan energi listrik. Nah, energi listrik ini nantinya yang akan bisa menimbulkan yang namanya arus listrik. Nah, jadi poin-poin dari hukum Coulomb ke kapasitor itu adalah kalau kita lihat secara asal muasalnya, yang pertama ada muatan yang berbeda. Muatan yang berbeda menimbulkan medan listrik itu membawa energi listrik itu kemudian bisa menghantarkan arus listrik seperti itu. Jadi konsepnya di situ mulai dari hukum Coulomb ke
kapasitor. Nah, hukum Coulomb sendiri kita bisa lihat di pertemuan yang lalu bahwa hukum Coulomb itu K sama dengan plus Q kali minus Q dibagi R kuadrat. Nah, ini kalau Q-nya kemarin ya, kalau kita hukum Coulomb kemarin, kalau dia positif, yang positif-positif ya kita plus Q dan kali plus Q. Tapi karena di sini kapasitor, maka itu pasti akan berbeda muatan atau positif dan negatif di situ. Nah, jadi itu adalah clue-nya. Jadi apa hubungannya gaya Coulomb ke kapasitor adalah, yang pertama saya ulangi lagi, yang pertama adalah dua muatan yang berbeda menimbulkan medan listrik atau gaya tarik menarik. Ya, gaya tarik menarik itu adalah gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb atau gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh medan listrik itu akan memberikan energi listrik secara langsung gitu ya. Energi listrik akan menghantarkan arus listrik. Jadi nanti konsepnya di situ. Nah, dari gaya Coulomb ke kapasitor. Nah, sekarang kita akan kita akan membahas mengenai ini, yang kemudian prinsip kerja kapasitor ini sudah kita jelasin. Nah, bagaimana kapasitor itu didesain itu juga berdasarkan hukum Coulomb tadi aja, dua buah muatan. Nah, buah muatan ini adalah muatan plus Q dan minus Q. Kita lihat di sini ada plus Q dan minus Q. Jadi plus Q atau muatan positif nantinya akan berada di lempeng positif, kemudian minus Q ada berada di lempeng negatif. Nah, nantinya lempengan ini yang kita tadi saya sebutkan itu adalah semacam foil ya. Yang semacam foil itu nanti ini akan pada saat kita foil ini kita ari di arus listrik, dia akan bermuatan positif dan yang di bawah ini bermuatan negatif. Oke, di situ. Nah, ada positif negatif, maka pada saat ini bermuatan, maka antara lempeng positif, lempeng yang bermuatan positif dan lempeng bermuatan negatif ini akan terjadi menimbulkan namanya medan listrik. Ya, ini ya gaya-gaya medannya seperti ini, kita abstraksikan di situ. Nah, medan listrik akan secara langsung menimbulkan yang namanya energi listrik, ya kan? Pada saat kapasitor selesai di charge, dia akan penuh nih, apa namanya, muatannya di sini. Oke. Nah, setelah dia penuh, maka di sini medan listrik kan terlalu ada, gitu ya. Dan karena ada medan listrik, maka di situ ada energi listrik. Nah, pada saat kapasitor nanti di discharge atau dikosongkan atau apa namanya tegangan yang di dalam kapasitor kita pakai, maka dia akan kembali dalam kondisi kosong gitu. Nah, pada saat dia nanti tegangan yang ada di dalam kapasitor kita pakai, itu energi listriknya akan keluar melalui terminal-terminal elektrodanya di sini. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi pada saat proses pengecasan dengan muatan atau pengisian muatan, yang semula ini netral, lempengnya netral, sekarang dia akan berubah menjadi positif dan negatif. Dua buah lempeng yang memiliki muatan yang berbeda maka menimbulkan medan listrik. Oke, medan listrik menimbulkan energi listrik itu akan menimbulkan atau kita bisa energi listrik itu akan memberikan arus listrik seperti itu. Jadi pada saat energi listrik menjadi arus listrik itu pada saat dia berada di proses pengosongan atau proses discharge. Nah, di situ adalah konsepnya di sini. Nah, untuk lebih memahami itu, daripada mungkin Anda bingung dengan kata-kata saya, itu maksudnya bagaimana, karena mungkin abstrak banget ya. Nah, sekarang kita akan pakai yang namanya simulasinya aja biar Anda bisa lihat secara langsung di sini. Nah, ini kita pakai PHET atau PET ya, itu dari University of Colorado Boulder. Nah, di sini ini menunjukkan simulasi yang amat sangat kalau kita ngomong ini sangat intuitif sekali ya. Jadi di simulasi ini ada sebuah baterai, ya ini ada kapasitor. Ya, kapasitor. Jadi tengahnya ini udara, benar-benar udara. Oke. Nah, kapasitor tengahnya benar-benar udara di sini. Atau Anda bisa langsung mengunjungi di pet.colorado.edu di bagian kapasitor lab di sini. Anda bisa lihat URL-nya di sini. Nah, ini kita aktifin semua di sini. Nah, saya ambil dari sini. Nah, di sini ini ada tegangan yang bisa ubah, ini 0 volt ya. Dia 0 volt, jadi nggak ada tegangan sama sekali. Nah, pada saat Anda naikin tegangannya, Anda bisa lihat di sini. Saya full kan 1,5 volt dengan luas area 100 mm persegi. Kemudian jarak antara plat yang pertama dan yang plat kedua ini adalah 10 mm.
maka kita bisa dapatkan kapasitansinya adalah 89 kali 10 pangkat minus 13 farad ya di sini. Nah, kemudian di sini ada muatan ya. Muatannya berapa kolom di yang positif di sini. Jadi di sini dia bisa langsung menyimulasikan 1,33 kali 10 pangkat minus 13 kolom di sini. Kemudian energinya seberapa? Yaitu 1 kali 10 pangkat minus 13 joule. Nah, di sini. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Nah, misalkan ini saya turunin nih, ya, tegangannya. Anda bisa lihat jumlah muatannya ini juga berkurang di sini. Nah, ini adalah efeknya di situ. Jadi, semakin besar tegangan, maka tegangan yang digunakan untuk pengisian kapasitor ini, maka semakin banyak pula muatannya di sini. Anda turunkan, dia muatannya juga semakin berkurang. Energinya juga semakin berkurang. Tapi ingat, tegangan yang kita masukkan di sini tidak berpengaruh terhadap kapasitansi. Meskipun tegangannya Anda naikkan atau turunkan, kapasitansinya ya tetap yaitu di 0,89 kali 10 pangkat minus 13 farad di situ. Jadi tegangan yang kita inputkan ke kapasitor tidak akan mengaruhi kapasitansi, karena kapasitansi itu istilahnya fix ya. Fixnya misalkan berapa farad ya sudah berapa farad. Anda beli kapasitor 100 mikrofarad, misalkan Anda mau isi dengan tegangan katakanlah Anda beli 100 mikrofarad 16 volt ya, saya sebutin voltnya juga. Kemudian Anda isi tegangan 16 volt kah, 10 volt kah, 9 volt kah, kapasitansinya tetap sama, yaitu di 100 mikrofarad. Nah, begitu pula dengan simulasi ini. Nah, nanti kita bisa dapat nih angkanya di sini. Bagaimana caranya nih kita akan bahas setelah ini. Ini akan saya tunjukin dulu cara kerjanya seperti apa. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lanjutin ya di sini ya. Di sini adalah di slide yang sebelah kiri saya ini belum ada tegangannya, yang di sini ada tegangannya. Nah, di sini kita juga bisa tampilkan yang namanya electric field lines atau jalur medannya, apa namanya, garis-garis medannya di situ ya. Nah, jadi semakin Anda kecilkan di sini, garis medannya kecil, garis medan itu akan mengikuti jumlah muatan. Semakin kecil muatan ya jumlah garis medannya akan semakin kecil. Nah, Anda naikkan, jumlah muatannya naik, juga garis medannya dia akan naik juga seperti itu. Jadi dia akan selalu proporsional atau sebanding lurus ya dengan tegangannya di situ. Nah, di sini ini juga ini dari kita sudah jelasin di situ. Nah, sekarang dari sini kita akan bahas angka-angkanya itu dapat dari mana gitu ya di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita ada rumus kapasitansi ya. Rumus kapasitansi di sini rumusnya adalah C sama dengan epsilon kali A per D. Ya, di mana C itu adalah kapasitansi, E adalah permitivitas medium, yaitu satuannya farad per meter, kemudian luas penampang meter persegi, dan jarak antar plat atau D itu satuannya meter. Nah, karena di sini kita menggunakan udara, maka kita menggunakan permitivitas udara yaitu 8,85 kali 10 pangkat minus 12 F per M atau farad per meter ya. Nah, di sini C kita cukup kalikan permitivitas udara dikalikan luas penampangnya itu kan tadi 100 meter persegi kan, maka dia kita jadikan meter persegi, kemudian jarak antar platnya kita jadikan meter. Jadi kita dapatkan kapasitansi kapasitor kita tadi itu adalah di 0,89 kali 10 pangkat minus 13 farad. Nah, di sini. Ya, di sini tepatlah seperti ini ya. Sama. Nah, kemudian di sini kita akan cari juga besar muatannya seberapa kan gitu tadi. Kok bisa ketemunya 1,33 kali 10 minus 13 kolom gitu ya. Nah, jadi di sini Q sama dengan C kali V, yaitu besar muatan itu sama dengan perkalian antara kapasitansi dikalikan tegangan. Nah, di situ. Nah, di sini Q-nya adalah sebesar 1,33 kali 10 pangkat minus 13 kolom. Jadi, di sini kalau kita ngomong soal muatan, kalau di kapasitor, nah ini kan Anda lihat, ini muatannya 0,13 sama ya. Jadi tadi kan pangkat 13 ini jadiin pangkat minus 12 di situ. Nah,
Jadi kalau kita ngomong kapasitor, jadi muatan 0,1 dikali 10 pangkat minus 12 kolom itu di mana? Yaitu yang utama di ini, di elektrodanya ini ya. Di elektroda positifnya ini, positif dan negatif. Jadi kalau di elektroda positif, muatannya itu positif 0,13 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Kemudian di elektroda negatif itu adalah minus 0,13 kali 10 pangkat minus 12 kolom di situ. Oke. Kemudian untuk menyimpan energinya yang tersimpan di kapasitor itu berapa setelah kita melakukan pengisian dengan tegangan tadi gitu ya. Kita proses charging tadi dengan kapasitor tadi yang kita pakai itu isinya berapa joule gitu ya, energinya yang tersimpan dalam kapasitor. Maka untuk mencari itu U sama dengan setengah C kali V kuadrat, yaitu U sama dengan energi, C adalah kapasitansi, dan V adalah tegangan. Ya, tegangan volt di sini. Nah, rumusnya adalah U sama dengan setengah CV kuadrat. Maka kita bisa dapat di sini nilainya adalah 1 kali 10 pangkat minus 13 Joule. Nah, di sini. Oke, ini betul ya. 1 kali 10 pangkat minus 13 Joule. Nah, di situ. Oke. Nah, di sini ini adalah perhitungan dari simulasi ini. Ya, di sini adalah perhitungan dari simulasi ini, dan ini angkanya tepat ya, karena simulasi ini menggunakan angka-angka atau rumus yang kita bahas tadi di situ. Nah, sekarang kita akan bahas juga nih, ini mungkin intermezzo tapi ini penting gitu ya. Jadi, misalkan nih Anda mempunyai kapasitor 1 farad dan Anda melakukan pengisian kapasitor 1 farad ini dengan baterai 1 volt. Ya, kenapa kita pakai satu-satu biar gampang aja. Q sama dengan C kali V. Nah, kalau kapasitornya 1, tegangannya 1, maka muatannya berapa? Kan pasti 1 juga. Nah, jadi kadang yang tidak dipahami oleh mahasiswa itu adalah tegangan 1 kolom itu asalnya dari mana gitu ya. Nah, ingat ya di sini tegangan 1 volt, tegangan 1 volt itu berasalnya dari mana? Maksudnya seperti itu. Jadi pada saat kita ngecas sebuah kapasitor senilai 1 farad dengan 1 volt, maka di ujung-ujung kapasitor ini, elektrokapasitornya ini akan memberikan muatan sebesar plus 1 kolom dan minus 1 kolom. Dari rumus di sini kan Q sama dengan C kali V kan. Nah, Q C kali V kan kadang-kadang Anda bingung juga. Ini 1 kolom kemana? Ini yang apa, 1 kolom ini di dalamnya atau di elektrodanya? Kan gitu juga kadang mikirnya. Jadi nggak paham 1 kolom itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, dari Q sama dengan C kali V, ini kan pasti ketemunya 1 kolom, karena 1 farad kali 1 volt itu hasilnya adalah 1 kolom. Nah, tapi di sini yang harus Anda pahami di sini adalah 1 kolom itu sebenarnya bukan 1 tok, tapi ada 2. Yaitu kalau di terminal positif itu karena dia terminal positif jadi plus 1 kolom, dan karena kapasitor juga sebenarnya punya terminal negatif, meskipun nggak elko, juga nggak, meskipun nggak elektrolit kapasitor, itu juga nantinya ada positif dan negatifnya pasti tetap ada. Nah, situ. Jadi di terminal yang satunya lagi, atau kalau kata kita pakai elko itu ada di terminal negatif, itu nanti muatan yang di negatif sebenarnya minus 1 kolom. Oke. Jadi plus 1 dan minus 1 kolom, kalau kita hubungkan ke voltmeter seperti ini, dia akan menunjukkan 1 volt. Ingat, 1 volt ya. Jadi bukan 2 volt, tapi 1 volt. Karena kadang plus dan minus itu kan jaraknya 2, berarti 2 volt dong, enggak. Jadi plus 1 kolom di kutub positif dan minus 1 kolom di terminal negatif itu akan menghasilkan 1 volt. Dan inilah yang kita sebut dengan tegangan atau yang namanya beda potensial. Nah, beda potensial dengan arus itu apakah sama? Beda, ya kan? Beda potensial itu disebabkan karena ada perbedaan muatan. Di sini ada plus 1 dan minus 1. Keluarnya 1 volt, itu kita sebut dengan beda potensial. Tapi kalau arus adalah laju ya, kita ngomong itu laju. Arus kan seperti kita arus sungai. Berarti arus sungai besar atau kecil kan gitu kan. Analoginya seperti itu. Jadi tegangan 1 volt bisa saja arusnya 12 ampere. Tegangan 1 volt bisa saja arusnya 1 ampere. Bisa dipahami ya dari sini. Jadi tegangan dan arus itu ada konsep yang berbeda. Ya kan? Kalau ada arus pasti ada tegangan. Tapi kalau ada tegangan,
bisa jadi arusnya bisa kecil atau besar, seperti itu. Nah, di situ konsepsinya. Jadi tegangan 1 volt itu terbentuk dari satu kolom dan minus satu kolom. Ini kalau kita lihat dari kapasitor, seperti itu. Kalau baterai beda, gitu ya. Kalau baterai beda. Jadi kalau baterai kan kita sudah tidak ngomong farad ya, tapi kalau baterai itu kan sudah ada positif dan negatifnya, plus 1 volt, plus 1,5 volt, dan 0 volt itu ground, seperti itu beda. Jadi kalau kapasitor konsepnya seperti ini, kalau baterai beda, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang kita akan menelisik atau meneliti, melihat ya bagaimana pengaruh jarak kedua plat terhadap kapasitansi. Nah, kita langsung saja di sini. Nah, di sini Anda lihat bahwa di jarak antara dua plat di sini, ini adalah 10 mm ya, 10 mm. Nah, coba Anda lihat di kapasitas yang warna hijau di sini, kita akan deketin nih. Ini bisa kita geser nih. Nah, deketin ya. Nah, ada apa yang terjadi di sini? Di sini naik kan kapasitansinya. Jadi, jarak antar dua plat apabila kita rapatkan itu akan memengaruhi nilai kapasitansinya, yang berarti kapasitasnya akan semakin lebih besar. Kapasitansi lebih besar, maka muatan yang bisa ditampung di dalamnya juga akan semakin besar. Karena banyaknya muatan, maka energinya pasti juga lebih besar yang bisa ditampung di kapasitor tersebut. Nah, di situ. Nah, di sini, oke. Nah, di sini. Nah, sekarang setelah kita akan menelisik pengaruh jarak antar dua plat, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana jika platnya kita lebarin, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja di sini. Ini di 1,77 ya, dengan lebar plat sebesar 100 mm persegi. Ini kalau kita gedein, nah Anda bisa lihat ini akan juga semakin naik. Nah ya, kapasitasnya semakin naik. Jadi pada saat kapasitas naik, maka jumlah muatan dan energi yang diterima juga akan ikut naik juga di situ. Nah, itu adalah salah satu dua cara ya, yaitu teknik memperbesar kapasitansi dari kapasitor. Nah, di sini sekarang pada saat kita kapasitor ini ya, setelah kita isi di sini, kita akan coba nih, ya, kita akan coba isi tegangannya di sini. Kita lihat cek tegangannya di sini di voltmeter di sini ada. Kalau Anda ingin, nah ini tinggal di sini. Nah, kita pasangin di sini. Nah, oke. Bisa Anda lihat di sini pada saat kita proses charging di sini. Ya, proses charging di sini. Ini tegangannya dia akan sama dengan tegangan baterainya ini, ya kan? Jadi kapasitor akan menyimpan penuh tegangannya. Ini kapasitor ideal ya. Tapi di prakteknya nanti pada saat misalkan Anda ada kapasitor, Anda cas dengan tegangan 1,5 volt, katakanlah seperti itu, nanti biasanya ada penurunan sedikit ya. Kalau nggak salah sekitar jerak-jeraknya 30%. Jadi 1,5 nanti yang kesimpan biasanya cuma 1,3 atau 1,2. Biasanya kayak gitu. Nah, tergantung dari jenis kapasitor. Kapasitornya bagus, kalau yang di pasaran itu pasti ada toleransinya. Seperti itu. Tapi kalau di sini kita karena konsepsinya adalah ideal, jadi di 1,5 volt maka dia akan menyimpan ya 1,5 volt. Seperti itu dianggap sama, seperti itu ya. Nah, jadi tegangannya akan sama. Meskipun ini kalau kita setelah isi ya, kita putus baterainya, selama ini arusnya belum kepakai ya akan tegangannya dia akan tetap ada di kapasitor. Misalnya ini kan kalau kita setelah simulasi kayak gini, ya kan? Ini kosong kan gitu kan. Ini kosong gitu ya. Ini kosong. Nah, ini kan kosong nih. Nggak ada. Nah, tapi pada saat kita lagi praktekin, ini kan misalkan ini kan elektroda kita putus ya dari baterai itu, selama di kapasitor itu muatannya belum kepakai, belum di-discharge, maka dia akan tetap ada tegangannya di dalam kapasitor itu sampai kapasitor itu di-discharge ya, atau dikosongkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada teknik yang terakhir yaitu pada saat kita menggunakan kita ingin memperbesar kapasitansi, itu adalah salah satu caranya yang lain. Ini chemical ya, yaitu menggunakan bahan dielektrik. Jadi pada saat kita di sini ya, nah, bentar. Ini kan sebenarnya bahan yang kita pakai adalah udara dielektriknya ya, atau yang ada di mana di antara dua plat ini udara. Nah, yang pertanyaan mungkin apakah ada kapasitor yang
yang bahan dielektriknya udara ada, tapi sudah jarang ya. Kalau Anda lihat di radio zaman dahulu itu ada yang namanya variabel kapasitor, itu yang diputar kapasitornya itu menggunakan bahan dielektrik udara ya. Tapi itu kecil sekali apa namanya, kapasitansinya kecil sekali ya. Kalau nggak salah sampai femtofarad ya, itu lebih bawah dari pico kalau nggak salah. Ya, tapi tergantung kapasitor, yang biasanya ada yang berlapis kayak gitu dia akan lebih besar kapasitas. Tapi rata-rata di picofarad ya kalau di variabel kapasitor itu yang pakai apa namanya, udara. Ya, di situ. Nah, salah satu untuk memperbesar caranya lagi supaya kapasitor menyimpan muatan lebih besar itu adalah kita menggunakan yang namanya dielektrik ya. Nah, kayak gini nih. Nah, Anda lihat. Dielektrik biasanya kalau di kapasitor itu semacam larutan elektrolit ya. Entah bahannya apa, tapi kebanyakan ada apa, mirip-mirip air garam gitu ya, tapi di situ ada campurannya lagi. Itu tergantung dari manufaktur yang mau menyampur dengan apa. Untuk super kapasitor beda lagi. Nah, banyak banyak banget ya apa namanya larutan dielektriknya itu. Jenisnya tergantung dari kapasitornya dan tergantung juga dari manufakturnya. Seperti itu. Ya, di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan bahan dielektrik ya. Kalau Anda ingin bikin kapasitor sederhana, Anda bisa pakai larutan dielektriknya air garam. Itu bisa ya. Jadi tisu kamu basahin dengan air garam, kemudian di antara air garam itu dikasih aluminium foil lah. Satu pelat aluminium foil disambung dengan kabel dan satu pelatnya lagi disambung dengan kabel. Itu bisa menjadi kapasitor yang sederhana. Seperti itu ya. Nah, tapi untuk permitivitasnya ngitungnya juga agak susah karena garam itu nggak sama juga apa namanya permitivitasnya antara garam A dengan garam B seperti itu. Nah, kita lanjut lagi di sini ya. Kalau menurut saya kalau daripada bikin gitu kan, mending beli aja gitu kan, itu lebih simpel gitu kan. Nah, kecuali ada kebutuhan yang lain, misalkan Anda bikin kapasitor ke kapasitas yang nggak ada lah, mungkin Anda akan bikin kapasitor sendiri, bisa jadi gitu ya. Nah, di sini ya, jadi pada saat ini kita kita akan charging aja di sini. Nah, Anda lihat di sini ini adalah banyaknya muatan tanpa dielektrik, tapi pada saat kita masukkan dielektrik di sini, nah Anda lihat muatannya akan makin banyak ketampung, yang berarti kapasitansinya juga makin besar. Anda lihat di sini ya, Anda lihat kapasitansinya makin besar, kemudian apa namanya, muatan yang tertampung juga makin besar, energinya juga makin besar juga. Jadi dielektrik itu hampir semuanya kapasitor itu pakai dielektrik sebenarnya. Karena apa? Lebih menghemat foil, juga lebih menghemat ruang karena bisa lebih kecil daripada dengan menggunakan bahan udara itu yang relatif lebih besar seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan melakukan proses yang namanya charging kapasitor ya. Nah, kita akan pakai pad yang di sini ya. Kita akan melakukan charging kapasitor di sini. Nah, supaya Anda tahu prosesnya seperti apa. Jadi, nanti seperti ini. Ini kita akan charge, kemudian kita hubungkan, kita lepas di sini. Nah, di sini nanti ada lampunya nyala atau enggak, seperti itu ya. Sini. Nah, kalau dia ada putih kemudian meredup, itu lampunya nyala kemudian meredup seperti itu. Jadi, kita akan ke sini lagi dulu. Nah, di sini ini ada proses charging. Jadi, ini kan semula ini kan 0 volt ya. Ini 0 volt di sini. Ini saya charging kapasitor. Saya charge di sini. Saya isi dengan muatan atau saya charge dengan tegangan listrik di sini. Jadi tegangannya dari positif ke negatif dia akan menekan. Semakin lama semakin penuh kapasitor, maka arusnya yang mengalir dari baterai akan makin kecil seperti itu. Jadi konsepsinya di situ. Berarti pada saat kita ngecas kapasitor kosong arusnya gede, tapi pada saat muatannya mau penuh arusnya akan mengecil. Nah, itu yang akan kita konsepsikan dari cara kapasitornya seperti itu. Jadi pada saat mengisi ya mungkin ada saat mungkin Anda mungkin heran ya, charger gitu ya. Charger itu kan semakin kecil apa namanya? Kok bisa tahu ya dia makin apa, baterainya udah penuh atau enggak. Nah, sebenarnya dari arus yang mengalir ke baterai. Jadi baterai itu dikatakan sudah penuh kalau arusnya udah mengecil. Jadi kan kalau kita ngomong ngecas baterai itu charger positif dihubungkan ke positif baterai, charger yang negatif dihubungkan ke negatif baterai. Pada saat baterai kosong arusnya itu kencang itu, apa arusnya tinggi yang mengalir ke baterai. Tapi pada saat baterai yang udah penuh, arusnya itu akan mengecil di situ. Nah, mengecilnya arus itu
mengindikasikan bahwa baterai itu sedang mengisi. Kalau semakin kecil, semakin kecil dengan level tertentu dari baterai itu, maka dia akan, oh ini kita tahu bahwa baterai ini sudah penuh. Nah itu sama prinsipnya dengan kapasitor. Nah ini kita akan konsepsikan ini adalah proses charge ya, atau mengisi muatan di kapasitor. Oke, kemudian kita di sini, nah kita lepas ini. Ya, ini berarti kabelnya nggak nyambung kemana-mana, jadi kapasitornya lepas di situ. Nah, di sini Anda lihat, ini muatannya nggak hilang kan, meskipun baterainya udah kita lepas. Nah, tapi pada saat nanti kita hubungkan ke sini, ke lampu, lampu akan nyala, kemudian meredup, mati. Kalau dia mati, berarti mengindikasikan bahwa kapasitor ini sudah tidak menyimpan arus lagi. Maka, supaya dapat menyalakannya, Anda harus cas lagi, seperti ini. Nah, pada saat di charge, nah, Anda membuang dengan menyalakan ke baterai itu juga akan membuang muatan seperti itu. Nah, di sini ada konsep charge dan discharge ya. Nah, berkaitan dengan charge dan discharge ini, harap hati-hati pada saat Anda bekerja dengan kapasitor. Nah, kapasitor itu kadang-kadang versi 1000 mikrofarad. Kalau Anda bisa lihat di AC, kapasitor AC itu gede banget, ya kan? Dia tegangannya di sampai 450 volt, maksudnya dia kapasitornya, meskipun tegangannya di 220, itu pada saat Anda nyopot AC kapasitor itu harus Anda netralin dulu. Jadi jangan Anda langsung pegang apa namanya kapasitor itu. Nanti efeknya bisa berbahaya itu, ya kan? Kenapa? Untuk kapasitor 1000 farad saja itu bisa melelehkan elektroda. Jadi kawatnya itu bisa leleh loh. Kalau untuk kapasitor 1000 mikrofarad 16 volt, 16 volt, 16 volt, Anda isi 12 volt saja kapasitor itu, kemudian Anda shortkan antara dua kaki kapasitor elko itu di 1000 mikrofarad, itu dia bisa sudah melelehkan kakinya sendiri. Nah, harap hati-hati di situ. Jadi itu adalah prosedur keselamatan sebenarnya. Nah, di situ. Nah, ini tadi yang kita bahas sudah di sini. Kalau Anda mau mencobanya lebih lanjut, Anda bisa kunjungi di web ini gitu ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, jadi pada saat ini kita tidak hubungkan kemana-mana, ya balik lagi ini saya jelasin dikit. Kan di sini ada voltmeternya ya. Jadi pada saat ini tidak kita hubungkan, maka tegangannya itu tetap tidak berkurang ya. Jadi kita buktiin dengan ada voltmeter di sini meskipun ini voltmeter virtual seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah pada saat kita melakukan discharge seperti ini, sekarang kita bisa ngitung dong, maksudnya ini lampu nyalanya berapa lama. Sebenarnya kan kalau kita lihat di sini lampunya kelihatannya lama nyalanya gitu ya, sampai mati dia lama, tapi di realitanya itu cepet banget gitu ya. Jadi kalau Anda penasaran bagaimana proses chargingnya, jika Anda punya baterai cas 2,4 volt, Anda pakai kapasitor 1000 mikrofarad seperti ini, 1000 mikrofarad 16 volt lah biasanya ya, atau 10 farad 1000 mikrofarad 10 volt, di pasaran itu ada 10 volt, 16 volt itu ada semua. Ya kan? Di sini cara kerjanya chargingnya kayak gini. Jadi sumber positif masukin ke positif elko, negatif ke negatif elko. Ada charge di situ. Kemudian ada discharge. Di sini kasusnya adalah kita ingin bebannya adalah LED ya. Jadi LED-nya kita ingin nyalain LED, kita ingin tahu LED-nya itu berapa lama nyalanya. Gitu. Nah, jadi di sini ada 2,4 volt baterai DC, entah charger ya. Baterai chargernya biasanya kan 1,2 tuh. Kalau 2 kali kan 2,4 ya. Kemudian kapasitor 1000 mikrofarad dan LED ya. LED 5 mm itu LED standar aja kalau di pasaran. Nah, LED tersebut itu LED yang 5 mm itu biasanya dia punya tegangan threshold di 2 volt. Jadi kalau Anda mau LED Anda tahan lama, pakai tegangan 2 volt. Di bawah 2 volt dia udah mati. Ya, kalau kamu mau tegangan maksimal di 2,4, jangan sampai 3, biasanya udah kosong itu LED. Gitu ya. Jadi di 2,4 volt itu dia nyala terang banget. Tapi biasanya standar di 2 volt saja itu udah cukup terangnya kalau untuk indikator seperti itu. Nah, LED ini biasanya dia membutuhkan arus nih 5 mA. Jadi kalau kita wattkan di sini sekitar 10 mW ya LED itu, kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat kita kapasitor kita charge di sini, kemudian
Setelah kita cas, kita copot dan kita hubungkan dengan LED. Ini nyala LED-nya berapa lama? Tuh ya. Kita bisa hitung sebenarnya. Nah, sekarang kita cara ngitungnya di sini. Kita nggak bisa langsung nih, apa namanya, eh, menghubungkan kapasitor langsung dengan LED. Ini bahayanya apa? LED-nya bisa kebakar karena arusnya terlalu besar. Seperti itu ya. Nah, karena di sini ada, karena nyala efektif LED itu yang paling aman itu 2 volt, maka kita akan hitung nih V-nya berapa. V yang di kapasitor kan 2,4 kan pasti, karena kita cas dari langsung di 2,4 volt. Kemudian tegangan efektif LED berapa kan di 2. Kalau lebih dari 2 itu mungkin kurang aman, 2,4 volt maksimal lah seperti itu. Kita ambil batas di 2. Kurang dari 2 LED-nya sudah hampir mati seperti itu. Jadi amannya kita pakai 2 volt ya. Kemudian arus yang betul LED itu berapa? 5 mA. Nah, di sini kita harus menentukan resistor pembatas arusnya terlebih dahulu. Mungkin di sini belum saya bahas mengenai hukum ohm ya, tapi nggak apa-apa, ini saya langsungin aja, maksudnya nanti kita bahas hukum ohm tersendiri di rangkaian listrik searah, tapi di sini uh, kita akan bahas resistornya juga, sebenarnya nggak masalah ya, nanti kita susulkan lah apa namanya hukum ohmnya. Jadi untuk mencari resistor ya, resistor pembatas arus, maka rumusnya adalah V awal atau V baterai dikurangi VF dibagi I. Karena kan kita pakai tadi 2,4 volt V baterainya, kemudian tegangan efektif dari LED itu kan 2. Kemudian LED itu dia bekerja di 5 mA ya. Jadi dia nggak boleh lebih. Kenapa? Kalau lebih dia nanti akan kebakar seperti itu ya. Nah, maka di sini karena ada perbedaan arus, di sini ada voltage difference itu 0,4 volt. Maka kita harus pikiran juga, ini kita harus apa namanya? Pasang berarti pasang yang namanya resistor pembatas arus supaya apa? Supaya nggak kebakar di situ. Maka di sini untuk menentukan berapa besar resistor pembatas arusnya, maka di sini kita akan hitung 2,4 dikurangi 2 dibagi 0,05. Maka kita harus pasang resistor batasnya sebesar 80 ohm di sini. Ya kan? Mungkin Anda bertanya, kapan kita harus memasang resistor pembatas arus? Ya, salah satu indikator yang gampang pada saat Anda misalkan Anda punya baterai di sini 2,4 volt, sedangkan tegangan yang dibutuhin LED-mu itu kan 2 volt, berarti kan ada 0,4 sisa tuh. Nah, kalau ada sisa kayak gitu, maka harus Anda pasang resistor pembatas arus. Kalau enggak, pasti kebakar. Itu pasti, gitu ya. Kebetulan kalau di sini 2,4 volt sebenarnya kita bisa pasang langsung nih, tapi itu nggak aman gitu ya. Kenapa? Karena yang arus yang masuk ini terlalu besar, kayaknya bisa kebakar di situ. Jadi lebih baik kita pasang sedikit saja. Ya, kita akan lebih baik kita pasang, bukan sedikit, maksudnya lebih baik kita pasang supaya lebih aman daripada LED-nya kebakar di situ nanti. Nah, di sini ada R sama dengan 80 ohm. Nah, ingat di sini pada saat kita cari di pasaran LED 80 ohm itu resistor 80 ohm itu susah ya, nggak ada. Maka kita pakai yang paling dekat. Anda bisa pakai di 100 ohm saja. 100 ohm nggak masalah. Ya kan, atau di resistor 80 ohm itu nggak ada, pakai 100 ohm ya. 100 ohm itu yang paling gampang cari kita pasaran, itu gampang banget. 100 ohm itu pasti ada. Nah, di situ. Nah, di sini kita pasang resistornya 100 ohm supaya lebih aman. Misalkan Pak, di sini LED-nya ternyata 2,4 volt. Ini kalau kita pasang, kalau kita langsungin bagaimana? Sebenarnya beresiko, tapi kalau misalkan memang misalkan nih tegangan LED-nya 2,4 volt sama, efektifnya 2,4 volt sama, menurut Anda seperti itu, lebih baik pasang resistor yang kecil, ya 10 ohm atau ya sekitar 10 ohm nggak masalah, ya kan. Lebih baik harus dikurangi dikit, ya daripada komponennya kebakar di situ ya. Itu kalau saya saranin kayak gitu. Nah, itu untuk langkah amannya saja. Nah, kemudian kita akan selanjutnya setelah menentukan resistor pembatas arus, yaitu kita menentukan konstanta RC ya, atau tau-nya seberapa ya. Tau itu sama dengan RC. Jadi kita cukup kalikan R dengan C. Maka di sini kita bisa dapat tau-nya itu adalah 0,1 detik. Nah, tau ini belum kita ngomong ini belum, oh berarti nyalanya 0,1, bukan, ya kan? Jadi ini adalah konstanta tau atau konstanta membagi waktunya. Jadi sininya tau itu membagi waktu ya. Jadi pembagi waktunya itu 0,1 detik. Nah, kemudian kita inputkan ke rumus ini, yaitu 2 itu adalah apa namanya? Tegangan efektifnya, 2,4 adalah tegangan baterainya kali eksponensial minus T dibagi 0,1. Nah, ini kita cari T-nya, ya kan? Caranya seperti ini. Jadi di
di sini ketahuan nih nilainya berapa, 0,833 sama dengan eksponensial pangkat minus T dibagi 0,1. Nah, kita akan mencari T-nya, maka kita ubah sisi kirinya menjadi ln, kemudian yang di sini kan hilang ya, eksponensialnya hilang di sini. Nah, kita mendapatkan nilai sekitar 0,0182 detik atau 18,2 mikrosecond. Jadi pada saat Anda nanti pakai kapasitor 1000 mikrofarad dengan resistor 100 ohm, kita hubungkan ke LED 5 mm, nyalanya itu pada saat resistor itu di-charge secara penuh, nyalanya itu hanya sekitar di 18,2 milisecond di situ. Nah, kemudian ada rangkaian kapasitor. Ya, kapasitor itu tadi kan daripada Anda ingin membesar kapasitasnya, daripada Anda memperbesar luasan, kemudian Anda merapatkan jarak antar elektrodanya itu atau jarak antar logamnya, kemudian memberikan bahan dieelektrik. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang, yaitu dengan menggunakan rangkaian kapasitor atau seri gitu ya. Nah, jadi rangkaian kita ambil di sini. Jadi dengan menggunakan rangkaian kapasitor paralel dan seri, kita bisa memanipulasi nilai kapasitansi dari beberapa buah kapasitor. Nah, kita ambil contoh di sini. Misalkan nih kita punya sebuah 3 kapasitor nih, 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 6 mikrofarad. Nah, kita hubungkan secara seri seperti ini, ya. Kita hubungkan secara seri seperti ini. Hasilnya seberapa? Maka kita mendapatkan kapasitansi yang lebih kecil jika kita ke seri. Di sini adalah di 1 mikrofarad. Caranya bagaimana? Seperti ekuivalen sama dengan seperti 1 sampai C3. Kemudian Anda hitung di sini, hasilnya adalah C ekuivalen adalah 1 mikrofarad. Jadi beda dengan resistor, nanti kalau resistor kalau seri mendapatkan hambatan yang lebih besar, tapi kalau kapasitor kebalikannya. Situ. Kemudian ada kapasitor paralel ya, sorry ini maksudnya paralel bukan seri, belum diubah. Ya, jadi ada kapasitor paralel di sini. Nah, kalau Anda menghubungkan kapasitor secara paralel, maka Anda bisa mendapatkan kapasitansi yang lebih besar. Jadi di sini sama seperti kalau kita ngomong resistor di seri, kebalikannya. Tadi saya bilang seperti itu. Maka C1 2 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, dan T3 mikrofarad. Jika Anda hubungkan secara seri seperti ini, maka kita akan mendapatkan 11 mikrofarad, yaitu dengan menjumlahkan semua C1, C2, dan T3 menjadi 11 mikrofarad. Jadi pada saat Anda membutuhkan, misalkan Anda butuh kapasitor 100 mikrofarad, Anda putarnya cuma 50 mikrofarad 2 kali, Anda bisa menggunakan rangkaian paralel sehingga Anda bisa dapatkan 100 mikrofarad. Nah, itu adalah cara yang lebih praktis ya, daripada Anda harus mendapatkan dieelektrik, membesar luasan penampangnya, atau merapatkan jarak antar elektrodanya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat sifat kapasitor terhadap tegangan DC. Nah, sifat kapasitor dari tegangan DC ini agak berbeda, agak unik ya. Kenapa? Dua komponen yang unik dari elektronika linear itu adalah komponen induktor dan kapasitor. Itu adalah masuk komponen yang unik ya. Kenapa? Pada saat dia dikasih tegangan DC atau AC, dia memiliki sifat yang berbeda, seperti itu. Nah, pada saat kita memberikan tegangan DC di kapasitor, itu seperti kabel terputus, gampangnya seperti itu. Jadi rangkaian itu nggak connect sama sekali gitu ya. Jadi pada saat normalnya, misalkan Anda sebuah baterai dihubungkan kapasitor, maka arus kan mengalir dari positif baterai ke negatif di sini. Nah, karena ini kapasitor, maka arus hanya mengalir pada saat dia kosong. Tapi pada saat dia sudah penuh, dia akan memutus. Jadi di sini konsepnya. Jadi pada saat arus ini akan mengalir dari sini ke sini, ya, oke. Ini hanya terjadi pada saat dia kosong muatannya. Tapi pada saat dia penuh, dia akan memutus seperti itu. Itu adalah konsep dari kapasitor. Apabila kena tegangan DC, ya kan? Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah pada saat pertama kali dihubungkan, ya kan, belum ada muatan setengah sekali, tegangan masih 0 volt, dia masih dalam kondisi cut off seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, karena kapasitornya kosong, maka dia arus akan mulai ngisi ya. Arus mulai masuk ke kapasitor. Ini ada arus di sini. Pada saat kapasitornya muatannya sudah penuh, dia akan mutus. Ini udah nggak ada arus mengalir sama sekali. Itu jika di tegangan DC. Nah, tapi pada saat kalau Anda kosongin lagi kapasitornya, dia akan isi lagi, ada arus. Tapi penuh, dia akan memutus. Seperti itu. Itu adalah apabila kena tegangan DC. Nah, uniknya kapasitor ini juga tegangan AC itu dia akan mengalirkan arus, karena di situ di kapasitor ya, di kapasitor ini ada konsepsi yang disebut I sama dengan C kali dV per dt. Jadi
kalau ini kita konsepsikan secara verbal itu adalah arus hanya mengalir jika tegangannya berubah. Nah, Anda review lagi di fisika 1 mengenai osilasi ya. Kita tahu bahwa osilasi itu bentuknya adalah sinus ya. Osilasi listrik AC itu adalah sinus. Di mana tegangan sinusnya akan selalu berubah terus ya. Dari waktu ke waktu dia akan berubah. Nah, apabila kita hubungkan dengan komponen kapasitor, di sini akan memenuhi syarat, yaitu I sama dengan C kali dV per dt. Jadi, I sama dengan hasil kali kapasitansi dengan perubahan tegangan. Berarti itu ada, gitu kan. Berarti arus akan jalan di sini. Nah, pada saat arus berjalan di sini, kapasitor itu menciptakan sebuah fenomena yang kita sebut adalah reaktansi kapasitif atau kita sebut dengan XC. Nah, rumusnya adalah 1/2pi Fc. Jadi nanti kapasitor ini akan seolah-olah seperti komponen resistor, malah sebagai penghambat arus seperti itu. Nah, di situ itu adalah konsepsinya. Nah, kita akan lanjutin lagi di sini. Nah, sebenarnya ini ada bahasan mengenai RC, tapi nggak apa-apa, ini sebagai intro saya kenalkan dulu mengenai reaktansi kapasitif. Nah, kita ambil contoh kasusnya di sini. Sebuah kapasitor senilai 10 mikrofarad 220 volt ya. Karena bisa menampung dengan 220 volt, maka Anda harus pakai 10 mikrofarad 220 volt atau 10 mikrofarad 250 volt. Bisa juga namanya lebih gitu ya. Kalau misalnya mau benar-benar pakai percobaan seperti ini, tapi hati-hati ini soalnya tegangannya tinggi. Kemudian tegangan efektifnya kita pakai PLN ya, 220 volt 50 Hz. Yang ditanya adalah berapa reaktansi kapasitif kapasitor tersebut dan berapa arus AC yang mengalir melalui kapasitor. Nah, cara menghitungnya adalah XC sama dengan 2pi Fc. Kita masukkan F dan C di sini, maka kita dapatkan nilai reaktif kapasitifnya adalah 318 ohm. Ingat, reaktansi kapasitif di sini satuannya adalah ohm, karena dia mirip seperti hambatan listrik. Seperti itu. Kemudian setelah kita dapat SC-nya, kita akan menghitung arusnya berapa nih, berapa ampere arus yang mengalir di situ. Dari sini kita bisa lihat, berarti I sama dengan V per XC, yaitu I sama dengan 220 dibagi 318, yaitu 0,69 ampere. Jadi arus yang mengalir di sini adalah 0,69 ampere. Oke. Nah, ini adalah akhir dari perkuliahan fisika 2 mengenai listrik potensial dan kapasitor. Nah, maka untuk perkuliahan hari ini, saya akhiri sampai di sini. Silakan jika Anda pertanyaan, Anda catat terlebih dulu. Pada saat kita ketemu offline besok, kita bisa bahas. Terima kasih dan have a nice day.